podcast Umitra. Nah, di episode kali ini kami dari dosen program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Komputer. Di sini ada saya, Rosiana, dan didampingi juga oleh rekan saya, Bapak Doni. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan berkaitan juga dengan bidang digital marketing. Ya, dimana tema kali ini adalah personal branding dan digital marketing untuk memenangkan persaingan bisnis. Nah, di episode kali ini narasumber kita ini ada Bapak Imam Rois selaku Supervisor Harga Spreading dari PT Water Index Tirta Lestari AMDK Grand. Baik, Bapak mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, oke. Selamat pagi. Terima kasih Pak Doni, Bu Rosi untuk waktunya. Perkenalkan, saya Imam Rois. Saya dari PT Water Index Tirta Lestari. Di sini saya sebagai supervisor untuk bidang Horeca, event dan spreading. Adapun ketiga bidang tersebut itu saling berkaitan antara spreading persebaran produk, Horeca untuk hotel, resto, cafe, dan event. Karena beberapa terakhir ini kita sering menangani event baik berskala lokal maupun untuk event-event provinsi Lampung. Seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut pertanyaan ya, Bapak Imam selaku supervisor ya Pak Imam ya. Iya Pak Doni. Nah, sekarang kan saya lihat ini pada zaman kekinian ini. Saya sering buka Instagram, buka sosmed itu banyak nih produk brand itu berkeliaran di mana-mana nih. Ada yang mahasiswa ya, bahkan mahasiswa yang mempromosikan di rumah makan, di tempat-tempat contoh event olahraga seperti Gunung Madu. Nah, gimana kok PT Water Index Tirta Lestari ini memanfaatkan media sosial di era digital marketing sekarang, Pak Imam? Ya. Terima kasih Pak. Untuk sekarang ini memang digital marketing atau media sosial ini benar-benar jadi sebuah pasar yang harus kita garap Pak. Karena hampir semua masyarakat kita itu mungkin waktunya banyak yang terkuras perharinya itu untuk di layar HP. Nah itu makanya itu fokus utama kita selain kita pemasaran di media sosial juga kita branding di media sosial. Media sosial yang udah kita jalanin sekarang ini seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan web kita juga, serta untuk event kita juga menjalin hubungan dengan IO yang ada di Bandar Lampung juga. Jadi berkesinambungan antara media sosial tersebut dengan event yang kami jalanin sehingga kita dapat konten untuk menunjukkan bahwa kita itu lagi eksis dan bisa diterima di semua lapisan baik dari yang bawah maupun yang atas sekalipun. Seperti itu sih Pak. Okay. Jadi pada dasarnya media sosial ini emang lagi kita benar-benar kembangin untuk kita dalamin, dan kita pun pakai tim sosmed namanya. Jadi tim yang khusus untuk mengolah hasil-hasil daripada event-event yang kami lakuin sehingga menjadi konten-konten yang bagus dan menarik seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Kalau saya tadi udah ngebahas tentang digital marketingnya, berarti kalau boleh tahu nih Pak, dari personal brandingnya sendiri, kan kita tahu persaingan apalagi di air mineral sendiri persaingannya tuh banyak banget ya Pak. Kira-kira personal branding dari perusahaan Grandnya sendiri seperti apa tuh personal brandingnya? Oke, kalau untuk personal branding dari perusahaan Grand ini, kita adalah perusahaan yang udah hampir 30 tahun Bu. Dari tahun 97, istilahnya bukan perusahaan yang baru kemarin sore lahir untuk di Provinsi Lampung. Jadi mungkin secara image produk kami itu pun udah masyarakat udah tahu untuk produk kita. Namun walaupun masyarakat udah tahu, tetap namanya branding tersebut, personal branding tersebut tetap kita bakal lakuin terus Bu. Nah itu salah satu hal yang udah kita lakuin ya, kembali lagi ke perbanyak event-event tersebut, menjalin support untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya berkaitan dengan masyarakat yang banyak, olahraga segala macam. Terus
Kita juga untuk hotel-hotel besar, hotel berbintang itu hampir semua pakai produk kita. Terus untuk modern market seperti Indomaret, Alfamart, Indogrosir, Chandra, Seven Days, itu semuanya hampir semua pakai produk kita. Jadi personal brandingnya kita istilahnya untuk modern market, untuk hotel, untuk event, bahkan untuk tradisional pun kita udah ada semua lah untuk brand. Karena dari galon maupun botol, sepertinya kalau untuk produk kita di Provinsi Lampung hampir semua ada sih Bu, seperti itu. Namun untuk saat ini memang persaingannya sangat ketat, bahkan untuk produk lokal pun kita beberapa kompetitor yang istilahnya mulai muncul yang baru-baru juga. Nah itu tetap untuk branding ini selalu kita jaga supaya menunjukkan bahwa kualitas dan posisi air kita itu seperti apa, seperti itu sih Bu. Karena untuk saat ini persaingan AMDK itu baik lokal maupun nasional itu benar-benar luar biasa, seperti itu. Betul sih Pak. Ya, berarti saya produk Grand ini dari masyarakat. Ya udah lama ya. Iya. Brand itu saingannya sama produk lokal tuh udah lama ya. Udah lama banget ya, Iya. berarti, dan bertahan sampai sekarang Betul, eksistensinya itu bertahan sudah bahkan. diakui setelah Mungkin itu Pak. udah muncul cabang ya Pak Imam ya. Kalau untuk cabang kita emang dari awal itu kita udah pernah di Jakarta juga, terus di Luar biasa. Palembang. Untuk sekarang ini kita di Batu Raja, Bintan, itu kita emang masuk daerah-daerah Martapura, kita masuk daerah-daerah tersebut selain Lampung. Jadi memang kita fokus di Lampung, tapi tidak menutup hal kalau misalnya emang kita bisa berkembang ke wilayah lain, mungkin kita bisa bakal berkembang ke wilayah-wilayah tersebut, seperti itu. Karena dari segi kualitas untuk air kami bisa dibilang walaupun memang marketingnya emang kita terbaik lah untuk saat ini, seperti itu. Mantap sekali ya. Oke, nah ini kan tadi PT Water Index ini sudah memanfaatkan dunia digital ya, seperti medsos, video-video clipper ya. Nah ini saya agak kepo nih, bagaimana pengaruh media digital terhadap penjualannya ini. Saya ini apakah naik signifikan atau tetap stagnan atau gimana? Ada lonjakan nggak dari media sosial? Nah, bagus ini Pak. Jadi setelah kami lebih fokus di media sosial untuk akhir-akhir ini, nah itu respon pasar itu jauh lebih positif. Jadi mereka yang tadinya mungkin nggak begitu mengenal produk kita atau nggak begitu paham tentang produk kita, sekarang mereka jadi lebih mengenal, dan mereka begitu melihat konten kita pun langsung hubungin call center kita. Jadi call center ngaruhnya ke situ. Jadi call center kita ini jauh lebih aktif sekarang. Jadi ketika kita post di di media sosial, di IG, di TikTok, di status-status WA teman-teman kita semua, nah itu pengaruhnya begitu dilihat sama orang berpikir tentang mineral, nah ingatnya langsung ke kita, langsung hubungin ke call center kita. Jadi itulah pasar yang ada di lingkup yang nggak terlihat tapi sebenarnya ada gitu. Kalau tradisional atau apa kan udah kelihatan tapi kalau untuk media sosial ini lingkupnya lebih luas tapi emang nggak terlihat, tapi efeknya terlihat, terasa seperti itu. Terasa baik dari segi branding maupun dari segi peningkatan jumlah orang yang menghubungi call center kita untuk order, seperti itu. Luar biasa sebenarnya. Ya. Berarti pengaruh digital marketing luar biasa. Perusahaan Ya. sebesar PT Water Index Tirta Lestari ini pun juga image-nya itu besar banget ya Pak Doni ya. Nah ini kan kita kadang saya sering diundang untuk jadi narasumber di hotel ya, hotel bintang 5 khususnya di Bandung Lampung tuh sering sekali kok selalu air minumnya Grand. Kenapa kok bisa Grand itu bisa masuk di banyak hotel ternama lah di provinsi Lampung? Ya mungkin ada kiatnya mungkin dari tips and trick ini Pak. Jadi untuk hotel modern market
itu semuanya sudah ada standarnya Pak ya. Jadi mereka nggak mungkin pakai air yang istilahnya standarnya nggak bagus. Kalau dari standar kita udah standar semua Pak, dari SNI, dari MUI, dari POM, dari kesehatan. Jadi standar-standar tersebut yang menjadi acuan mereka ketika mengambil produk kita, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pengiriman ataupun servis kita memang selalu diutamakan. Ketika mereka memang benar-benar butuh, kan kalau hotel itu biasanya ada orderan itu dadakan atau tamunya tiba-tiba banyak karena ada event tertentu, kamar full atau ada event apa. Nah itu kita harus siap itu. Maksudnya mau keadaannya dia kita siang tersebut ya harus tetap ada pengiriman barang seperti itu. Itu menunjukkan servis kita ke konsumen kita, terutama untuk pihak-pihak hotel, sehingga hal tersebut yang menjadi rekomendasi dari pihak-pihak hotel ketika mereka buka hotel baru pun mereka rekomendasiin air kita, karena pada dasarnya kembali ke kualitas dan servis kita. Kualitas dan servis kita memang selalu kita utamain untuk konsumen, selalu yang terbaik lah, karena pada dasarnya suatu perusahaan itu kan bisa berkembang dari konsumen. Dari kalau kita ngasih pelayanan yang terbaik ke konsumen, otomatis konsumen bakal tetap respect ke kita dan mungkin bisa merekomendasiin ke orang lain untuk pakai produk kita, seperti itu sih. Iya, berarti kan kalau misalnya dari cerita Pak Imam tadi, kalau boleh dibilang ada tim yang bekerja keras nih di balik itu semua, betul ya Pak? Apalagi tim-tim yang dari tim sosmed ya, tim digital marketingnya. Nah, kira-kira dari perusahaan sendiri ada memberikan pelatihan atau gimana nggak Pak sama tim-timnya sendiri Pak? Biar mereka tuh tetap menjaga kualitas brand, ya dari segi SDM-nya sendiri Pak, gimana tuh Pak? Pasti kalau untuk kualitas pengiriman SDM seperti itu selalu kita lakukan briefing berulang Bu. Jadi setiap pagi sebelum kita berangkat selalu kita briefing tentang kondisi personil kita, masing-masing supervisor punya tim. Nah itu tim-tim tersebut harus dalam siap tempur lah istilahnya, seperti itu di hari tersebut. Karena kalau dia nggak siap tempur di hari tersebut, otomatis kita harus nyari penggantinya Bu. Baik siap tempur armadanya ataupun siap tempur dari salesnya atau sopirnya, karena itu berkaitan semua. Ketika salah satu nggak berangkat atau salah satu bermasalah, misalnya punya bermasalah, kita harus nyiapin, kita nyari pengganti yang tanpa menghambat pengiriman di hari tersebut. Itu harus setiap hari kita lakuin. Jadi semuanya itu berjalan secara normal, kita bisa ngatasin masalah-masalah tersebut dan konsumen tetap nggak bakal terganggu untuk kebutuhan produknya, seperti itu sih. Jadi selalu kita briefing, selalu kita kasih masukan-masukan, selalu evaluasi mengenai permintaan-permintaan konsumen seperti apa maunya. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di lapangan selalu kita evaluasi sehingga kualitas kita untuk pengiriman dan distribusinya tetap terjaga secara baik, seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin ini ada titipan dari adik-adik mahasiswa ya, khusus yang prodi manajemen sama komputer. Nah ini kemampuan yang paling dicari perusahaan dari fresh graduate Pak Imam. Mungkin dari PT Water ini ada requirement khusus nggak untuk adik-adik mahasiswa fresh graduate biar bisa melamar di PT Water Index gitu. Oke, jadi pada dasarnya untuk teman-teman mahasiswa nih yang masih belajar di kampus, ketika pengen terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, hal yang paling utama yang perlu di garis bawahi, mereka harus sering-sering ikut organisasi kemahasiswaan. Artinya aktif ya, karena itu pada dasarnya melatih dia berhubungan langsung dengan masyarakat, melatih hubungan sama orang luas. Jadi pada dasarnya hal tersebut yang membuat dia nanti gampang bergaul di lingkungan baru, karena lingkungan perusahaan itu berbeda dengan lingkungan dia bermain di kampus ya. Nanti kalau dia sering ikut-ikut kegiatan seperti itu, otomatis bakal membuat dia lebih cepat berbaur, lebih cepat diterima di lingkungan perusahaan. Karena di perusahaan itu tingkat pressure-nya tinggi, targetnya tinggi. Kalau dia sering ikut kegiatan kan otomatis mungkin bakal lebih terasa untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Dengan target gitu ya. Pressure. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
namanya proyek. Kalau bisa mahasiswa itu sering-sering event ya. Event atau proyek lah seperti itu. Kalau misalnya saya lihat itu kalau misalnya mahasiswa itu biasa kalau masih geodesi misalnya dia biasa ngukur tanah, ngukur jalan segala macam. Nah itu hal-hal seperti itu nanti bakal benar-benar bermanfaat untuk ketika kita masuk ke lingkungan kerja. Jadi setidaknya ketika ditanya di interview sama kepala bagian, kamu pernah ngelakuin apa nih gitu. Oh saya pernah seperti ini Pak, pernah ngerjain proyek seperti ini. Saya tahu kok Pak masalah misalnya kalau orang-orang IT mungkin tahu sistem Odoo, tahu tentang Python apa segala macam lah, mungkin program-program seperti itu. Nah itu bisa jadi nilai tambah yang bisa nanti ketika ini anak ini udah tahu nih, jadi kita nggak perlu ngajarin lagi, udah paham. Nah seperti itu, hal-hal seperti itulah. Jadi usahain sebisa mungkin menjadi mahasiswa itu perbanyak kegiatan seperti proyek-proyek dari mahasiswa ataupun event-event yang sifatnya berhubungan sama orang banyak, seperti itu sih Bu. Karena gak mungkin misalnya IPK tinggi, secara tertulis dia tinggi IPK-nya, perusahaan ketika interview bakal ngambil dia. Tapi kalau misalnya dia secara kemampuan berhubungan dengan orang lain ataupun secara historinya masih kurang, ya pasti dipilihnya orang yang lebih berhubungan dengan orang lain yang lebih bagus dan secara histori pernah pegang proyek apa gitu, mungkin bisa jauh lebih mudah diterima sih Bu, seperti itu. Iya, berarti tipsnya nih buat para mahasiswa yang sekarang masih di semester 1, 2 itu bisa dilatih dari sekarang, banyak-banyak explore ya. Jadi harus berani bisa berinteraksi dengan orang banyak. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum gabung nih ke Ormawa, boleh banget join ke Ormawa yang ada di Unitra. Itu banyak banget Ormawanya, tergantung kalian minatnya di Ormawa yang mana. Bener. Itu benar-benar tips yang bermanfaat banget dari Pak Imam ya. Oke, Pak Imam, di sekarang ini kan kita pada nih ya AI. Oh ya, AI. Nah, dari PT Water sendiri udah menggunakan belum Pak? AI. Untuk AI emang kita kebutuhan marketingnya juga Pak. Udah kita kita beberapa kali ikut pelatihan AI untuk masalah marketing. Jadi memang pada dasarnya untuk saat ini mau nggak mau nih dunia kita ini berhubungan dengan AI, baik mau dunia marketing juga. Jadi istilahnya kalau di perusahaan kita itu AI ini sebagai membantu kita untuk menjadi istilahnya pekerjaan jauh lebih gampang dan lebih terarah, lebih mudah dapat ilmu-ilmunya. Jadi kalau di tim saya sendiri, saya selalu ngedepanin untuk masing-masing sales itu selalu ketika kamu pengen dapat ilmu banyak ya dari AI itu. Jadi mereka bisa dapat tambahan pengetahuan tentang sistem penjualan yang baik dan benar, tentang cara mendapatkan konsumen secara baik, menjaga konsumen, terus mendapatkan konsumen yang istilahnya tadinya udah kecewa dengan produk kita bisa balik lagi. Nah seperti itu kita bisa dapetin semua itu di AI, karena pada dasarnya sekarang kalau kita dapat ilmu mungkin kan zaman dulu dari orang-orang yang lawas ya Bu ya, dari orang-orang yang udah senior, dari pakar-pakar kita. Cuman kalau sekarang dari AI itu pun kita udah dapat ilmu semuanya. Jadi sales itu bisa meningkatkan kemampuan dia cuman berdasarkan AI yang udah ada tersebut ya, kayak Gemini segala macam gitu. Banyak hal yang bisa kita ambil dari situ, seperti itu sih. Dan itu udah kita terapkan dan udah kita jalanin, dan sepertinya sih untuk hasilnya pun udah mulai kelihatan lah, walaupun belum begitu ini, cuman mereka untuk sales sudah mulai paham, karena pada dasarnya kebutuhan sekarang itu kita harus saling berdampingan dengan AI tersebut, seperti itu sih Bu. Betul, berarti bukannya AI bisa menggantikan sales, bukan, tapi malah AI itu sangat membantu menunjang kebutuhan pekerjaan dari sales sendiri ya. Benar, jadi kebutuhan kita, materi-materi mungkin mau kita cari semuanya terdapat di situ. Terus pengembangan diri kita, cara memimpin yang baik dan benar, semuanya bisa kita ambil dari situ. Memang ya mungkin sifatnya masih
termasuk umum ya, belum terlalu khusus skop-skopnya. Cuman setidaknya kita bisa dapat ilmu gratis dari situ dan bisa kita kembali buat tim kita maupun perusahaan kita, seperti itu sih. Karena kalau misalnya ada tim Pak Imam sendiri mungkin yang lagi dia tuh punya ide gitu ya Pak, tapi sulit untuk menuangkannya seperti apa, mungkin dia bisa menggunakan AI itu sendiri ya. Jadi dia tinggal tulis aja nih, saya punya ide ini terkait penjualan dan marketing gitu kan. Ya mungkin itu salah satu yang dilakukan. Iya benar. Pak Imam Jadi ketika mengalami deadlock, misalnya kita gimana nih cara pendekatan konsumen, masalah konsumen ini agak susah segala macam. Nah itu bisa kita cari kok di AI itu pendekatan konsumen yang baik tentang tagihan yang agak repot segala macam. Kita bisa kok, maksudnya tanpa menyakiti orang tersebut, tapi tagihan tersebut bisa tetap dibayarkan. Nah itu mungkin hal tersebut sifatnya apa sih seperti itu. Cuman itu untuk pelangsungan di kehidupan sales penting benar. Dan itu mungkin bisa didapatkan dengan mudah di AI itu, karena pada dasarnya dia kan cakupannya luas banget Pak ya. Dia cakupannya luas banget. Jadi ketika seorang supervisor ngasih cuman mungkin seperti ini, tapi ketika di AI dia bisa lebih banyak ilmu yang bisa diambil seperti itu. Seperti itu sih. Mungkin jadi ini untuk menunjang itu perlu berdampingan dengan teknologi ya Pak Imam ya. Benar. Ya. Dan ini mungkin pertanyaan yang sedari dulu nih Pak Imam. Nah, Grand ini orang kan bertanya-tanya, mungkin ada hoax yang dulu ya, mungkin air yang dari apa ya, dari sumber apa ya. Nah, ini saya ingin nanya langsung nih, Grand ini nih sumber mata airnya dari mana gitu Pak Imam? Kalau kita dari Desa Mumbang Jaya Jabung, untuk mata air kita mungkin satu-satunya di Lampung yang mata air dari permukaan. Jadi benar-benar kita sumber airnya itu dari air yang bukan dibor ya. Kalau sekarang kan banyak yang nyari airnya itu untuk pengeboran, tapi kalau kita memang sumber mata airnya langsung dari sumber yang muncul di permukaan. Nah itu untuk air kita itu dari 100% debit air kita yang keluar itu mungkin sekitar 5% yang baru dipakai. 5%. Baru 5%. Sisanya 95% itu dialiri ke lingkungan kolam dan persawahan. Jadi benar-benar untuk debit air kita ini paling terjaga, paling besar dan baik mau musim kemarau ataupun ya masih oke lah, untuk aman. Dan untuk lingkungan kita bisa dibilang lingkungan kita sangat terjaga, bisa dilihat di video-video IG kita ya yang drone, mungkin ada hoax segala macam ya, kenyataannya ya untuk lingkungan kita memang benar-benar terjaga untuk lingkungan pabriknya, untuk lingkungan sumber mata airnya, bahkan sumber mata airnya pun kita tutup supaya terjaga dari kontaminasi dari luar, dan itu pun nggak sembarangan orang pun bisa masuk ke sumber mata air tersebut, seperti itu sih. Karena kualitas yang terpenting Bu, dari Indonesia asli gitu ya, dari produk ini bukan dari Israel lah ya gitu ya. Jadi ini siapa lagi di Lampung. Jadi kalau kita beli bisa mendukung perusahaan asli di Indonesia ini gitu ya. Iya, terutama di Lampung. Karena pada dasarnya pekerja-pekerja kita kan orang-orang asli dari Jabung ya, dari Lampung Timur. Mereka diberdayakan untuk bekerja di sana sebagai operator, sebagai anak gudang, sebagai satpam, sebagai buruh pabrik segala macam. Nah itu kan otomatis meningkatkan taraf hidup untuk masyarakat sekitar sana. Dan untuk kita yang di sini pun sama, untuk di Soekarno-Hatta ya pekerja-pekerja kita semuanya dari warga sekitar dan dari warga Lampung khususnya ya seperti itulah manfaat dari perusahaan yang berasal dari lingkungan kita sendiri, otomatis bakal memajukan lingkungan kita juga, seperti itu. Luar biasa. Ada lagi? Nah, saya tertarik nih Pak, kalau misalnya berarti Grand ini kan sudah 30 tahun? Iya, hampir 30 tahun. 297. Berarti dari 97 itu memang sudah dari mata air Desa Mumbang Jaya. Desa Mumbang Jaya itu memang sudah dari tahun 97 itu. Berarti untuk menjaga kualitasnya sendiri ya tadi Pak Imam bilang itu ya, cerita dengan memberdayakan warga
setempat juga untuk sama-sama membantu menjaga kualitas perusahaannya sendiri. Oke, nah Pak Imam, kalau boleh saya tahu nih, background pendidikan Pak Imam sendiri? Saya sebenarnya orang teknik, Bu. Oh, orang teknik, Iya, oke. saya dari teknik mesin. Teknik mesin? Di Unila. Cuman terjunnya lebih ke marketing sekarang ini. Kenapa tuh bisa tertarik? Dunia, ya itu kembali lagi apa ya namanya, jurusan itu belum tentu sama ketika kita di dunia pekerjaan. Tapi pada dasarnya ketika kita di dunia pekerjaan itu lebih cenderung ke gaya komunikasi kita, pendekatan cara berhubungan kita dan pengalaman kita disitulah. Karena ketika di dunia marketing ini ternyata kalau menurut saya lebih senang ya, lebih enjoy ya Bu ya, karena saya bisa bertemu dengan orang banyak, bisa bisa dapat tantangan-tantangan baru yang harus dipecahkan seperti itu. Karena ide-ide kita pun istilahnya terbuka lebar gitu. Mungkin kalau saya kerja di kantoran atau apa, mungkin idenya bakal di situ ketika kita di marketing, ide-ide tersebut bisa disalurkan dan bisa ditujukan demi kemajuan perusahaan dan bisa dilihat hasilnya. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin menjadi saya lebih senang di dunia marketing tersebut seperti itu. Berarti Bapak awalnya dari marketing sampai sekarang udah jadi supervisor. Pernah nggak Pak dulu di awal-awal mengalami yang namanya kehilangan pelanggan? Oh, tantangannya lah. Iya, mungkin salah satu tantangan dari tim marketing sendiri gitu kan? Itu untuk tim marketing itu emang yang paling menyedihkan itu kalau kita kehilangan pelanggan. Nah, kehilangan pelanggan itu bisa dari beberapa faktor yang bisa kita gali. Yang pertama itu apa yang terjadi sama kita nih, kesalahannya. Karena orang itu, kalau di saya sendiri itu pelanggan itu adalah kayak pasangan istilahnya. Kalau saya sebagai sales dulu itu namanya pelanggan itu pasangan. Jadi ketika pasangan kita diambil alih sama orang lain, pasti kita bakal marah, bisa sedih segala macam. Nah itu hal tersebut yang kita harus cari tahu dulu nih, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Yang pertama biasanya itu karena pelayanan kita. Kita ini pelayanannya kurang bagus, responnya kurang bagus. Ketika konsumen itu WA kita butuh barang, mungkin kita lagi libur atau kita lagi nggak dibalas ataupun segala macam. Nah itu bisa menyebabkan orang tersebut inilah kecewa, udah nyari yang lain aja yang lebih cepat responnya seperti itu. Jadi selalu saya tekankan ke sales juga, namanya respon itu harus utama ya sebagai sales, karena ketika orang butuh dengan barang kita harus ada konfirmasi tuh bisa apa enggaknya gitu loh. Orang itu istilahnya pengiriman nantilah, yang penting dia bisa apa enggaknya, karena suatu keputusan bisa apa enggaknya itu mengaruhi dia bakal order ke kita atau dia bakal pindah ke orang lain seperti itu. Itu di dunia marketing. Jadi jangan pernah kita ngecewain konsumen. Nah itu ketika kita ngecewain konsumen tersebut pindah, otomatis dia bakal berundut tuh konsumen tersebut rekomendasiin ke orang, udahlah jangan pakai produk ini karena hasil akhirnya nanti kamu bakal kecewa loh segala macam seperti itu. Nah jadi yang saya gali itu yang pertama pelayanan kita terhadap konsumen tersebut seperti apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah servis kita misalnya ketika kita datang display produk tersebut ternyata punya kita ini barang kita jarang keluar nih, displaynya ternyata nggak begitu kelihatan nih sama konsumen, jadi konsumen ini nggak bisa ngambil padahal barang kita ada di dalam. Jadi kita kasih tahu, Bu, sebenarnya barang kita harus dikeluarin nih Bu, saya bantu keluarin ya segala macam. Nah itu hal-hal seperti itu walaupun sepele tapi si toko ini bakal lebih ngerasa bahwa orang Grand ini ternyata perhatian ya, seperti itu. Nah itu menyebabkan barang kita cepat keluar, karena pada dasarnya barang nggak keluar itu bisa jadi terlihat dari penempatan posisi atau display itu biasanya kurang bagus. Jadi konsumen misalnya ini produk kita ada di sini mudah diambil, tapi kalau produk kita di dalam tumpuk-tumpuknya bakal susah diambil seperti itu. Kadang orang toko kan banyak produk tuh, jadi mereka nggak sadar seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita gali, selain ya terutama servis itulah. Kalau kita servisnya bagus, otomatis konsumen pasti terployang sama kita gitu. Berarti konsumen sendiri buat mendapatkan produk Grand ini yang tertarik nih, mungkin yang lagi nonton podcast kita yang tertarik dengan produk Grand sendiri, itu bisa kemana Pak? Oke, untuk konsumen yang mau pakai produk kita, produk Grand, bisa hubungin call center kita
di Grand Water Index ataupun bisa hubungin kontak kita yang ada di bawah sini, baik IG maupun call center kita, nanti supaya sales kita langsung meluncur ke lokasi dan barang air mineral kita Grand bisa kalian dapat, seperti itu, semudah itu sekarang ini. Mantap sekali gitu ya. Oke, ada pertanyaan penutup nih Pak. Kira-kira ada pesan dan motivasi untuk khusus mahasiswa Universitas Mitra Indonesia? Oke, jadi untuk mahasiswa rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah berorganisasi, karena pada dasarnya selain butuh IPK yang bagus ataupun butuh nilai yang bagus, perusahaan juga tetap nyari orang-orang yang istilahnya dia berhubungan dengan masyarakatnya juga bagus, karena di perusahaan itu dibutuhkan orang-orang yang tahan banting dan bisa bergaul dengan semua kalangan, seperti itu aja. Oke, ini mungkin terakhir ya dari saya. Jadi kesimpulan podcast kita ini menarik sekali ya. Kita Menarik banget ya. ya. Jadi ya, Jadi saya personal branding, digital marketing, ilmunya udah dapet dari Pak Imam ya, sendiri. jadi saya bisa simpulin, jadi personal branding itu penting untuk kita. Sebelum kita melangkah ke dunia kerja, kita harus membangun personal branding melalui media sosial, Instagram ya, TikTok, YouTube. Itu kita bangun dulu personalnya agar kita bisa dilihat nih oleh perusahaan nanti ya. Lalu kedua, kita harus memanfaatkan AI, bukan kita bergantung dengan AI, tapi saling untuk memanfaatkan teknologi AI ini kita bisa menunjang pekerjaan kita di perusahaan. Lalu terakhir, kita juga harus selalu ini ya enjoy dengan pekerjaan yang kita tekunin gitu ya. Oke, mungkin kesimpulan dari saya itu. Ya. Oke. Ya, Pak Imam udah di ujung acara. Terima kasih banyak atas Terima kasih, Bu. waktunya, Terima kasih, Pak kehadirannya. Imam. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Dan terima kasih sudah berbagi tips and trick nih ke Ya. teman-teman mahasiswa semua. Ya, kalau gitu sudah pada ini Sudah, cukup. sudah Oke, cukup. terima kasih ya Pak Iman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ya, Imam. baik, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan Umitra yang sudah nonton podcast kali ini. Dan sekarang Umitra lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Betul. Kita ada 4 fakultas, ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Komputer, Fakultas Bisnis, dan Fakultas Hukum. Untuk teman-teman siswa-siswa atau rekan-rekan dari mahasiswa yang punya keluarga yang mau gabung dan join di Umitra, mungkin bisa langsung ke website kita di pmb.umitra.ac.id. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.